Saudara, pemerintah akan mengatur pembelian BBM jenis Pertalite. Dewan Energi Nasional (DEN) menyebut pertimbangan pembelian Pertalite akan diatur diantaranya karena harga komoditas yang mengalami kenaikan dan adanya migrasi dari Pertamax ke Pertalite. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah terus berupaya menahan agar harga Pertalite tidak naik dari Rp7.650 per liter. Menurut Jokowi, BBM di Indonesia tergolong murah dibanding negara lain sebab pemerintah terus menahan kenaikan harga. Tapi di sisi lain, pemerintah harus menanggung subsidi energi dari APBN yang jumlahnya semakin besar. Singapura sekarang harga BBM sudah 32.000. Jerman sudah di angka 31.000. Thailand 20.000. Kita Pertalite masih 7.650. Sekali lagi 7.650. Pertamax 12.500. Untuk menekan agar subsidi BBM tidak terus meningkat, pemerintah berencana mengatur pembelian BBM jenis Pertalite. Selain itu, pengaturan diperlukan karena harga BBM dunia yang terus naik dan banyak masyarakat yang beralih dari Pertamax ke Pertalite. Kan kemarin harga Pertamax naik, sehingga ada migrasi dari Pertamax ke Pertalite. Aturan yang ada mau disempurnakan, Pertalite belum diatur. Kata Sekretaris Dewan Energi Nasional Joko Siswanto, seperti kami kutip dari Kompas.com. Sementara Direktur Center of Economic and Law Studies Celios Bima Yudhistira menyebut, alokasi subsidi BBM berpotensi meningkat jika harga minyak mentah dunia terus naik. Dinamika yang terjadi khususnya pada semester kedua ini bisa meningkatkan lagi beban alokasi subsidi energi dan tidak menutup kemungkinan bisa mencapai 250 sampai dengan 350 triliun rupiah. Pemerintah harus memastikan subsidi Pertalite tepat sasaran sambil mencari formula agar BBM tidak semakin memberatkan keuangan negara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana mekanisme pengaturan pembelian Pertalite ini? Apakah juga termasuk nanti dengan biosolar? Bagaimana pengaturan juga akan diikuti oleh kenaikan harga jenis Pertalite? Benarkah itu? Kita akan tanyakan kepada anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yuda. Pak Satya, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, alhamdulillah. Mas. Pak Satya, jadi saya ingin tanya dulu. Yang akan dibatasi pembeliannya adalah Pertalite dan biosolar. Benarkah itu? Ya, jadi prinsip dasarnya itu adalah yang terkena imbas ya dari kenaikan harga minyak dunia yang mengakibatkan harga seperti Dexlite ya, solar ya, itu mengalami satu kenaikan. Sementara jenis BBM dengan penugasan khusus itu sekarang menjadi tambah. Ya, yang tadinya premium sekarang menjadi Pertalite. Nah, kalau sudah ada penugasan khusus itu kan otomatis dalam tanda petik disubsidize. Ya, walaupun sebetulnya tidak fully subsidized karena tidak diatur di dalam Perpresnya, itu masih belum masuk di dalam Perpres. Nah, ini yang rencana akan kita sempurnakan payung hukumnya dulu ya supaya nanti akan mudah mereka. Selama ini yang melindungi Pertalite itu baru Permen. Dari Permen Kementerian SDM yang membuat Pertalite itu mendapatkan insentif gitu. Tetapi masih belum diperlakukan sama dengan premium. Jadi artinya apa, pertanyaan saya tadi mungkin bisa dijawab, apakah kemudian yang dibatasi nanti adalah Pertalite dan biosolar, dua jenis bahan bakar minyak itu? Otomatis. Jadi kalau otomatis karena kita menginginkan supaya lebih terarah dan subsidinya menjadi tepat sasaran. Oke. Baik, yang saya tanyakan kemudian adalah harganya tetap tidak akan dinaikkan. Ya, otomatis kan, karena dia termasuk yang dilindungi gitu kira-kira, ya dipertahankan dengan pola insentif tersebut, maka sampai saat ini masih belum pada tataran untuk menaikkan. Namun mesti dilihat disparitasnya akan menjadi besar. Betul. Karena jenis yang lain akan mengalami kenaikan, ya paling tidak mendekati daripada harga pasar begitu ya, walaupun kita tidak mengikuti harga pasar murni.
Ya, dengan demikian adanya gap karena kenaikan harga minyak dunia, Oke. maka otomatis ini menjadi barang yang dalam tanda petik seperti yang disubsidi zaman dulu lah, kira-kira Oke. gitu. Oh, ini informasi penting nih. Ini pertama kali mungkin baru disampaikan di Sapa Indonesia malam ini. Jadi pembatasan terhadap Pertalite dan biosolar. Nanti kita bicara soal pembatasannya bagaimana. Lalu Iya. kemudian di luar itu yang tidak disubsidi seperti Pertamax, kemudian Dexlite, Pertamina Dex misalnya, atau Pertamax Turbo, itu akan mengalami kenaikan dari harga hari ini. Ya, kalau mereka kan aturannya berbeda. Ya, aturannya berbeda walaupun ditentukan oleh pemerintah karena itu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu pada waktu mereka mengadjust harga Pertamax, Ya. harga Dexlite dan jenis minyak yang lebih tinggi. Ya, karena itu diatur sedemikian rupa, namun demikian adjustment-nya sesuai dengan kondisi daripada pasar walaupun tidak fully market Tapi indikasi market kenaikan price. itu ada ya? Ya, kalau itu kan sudah kita saksikan. Pertamax beberapa kali Ya, bukan mengalami ke depan satu maksud kenaikan. saya, Pak Satya, Hah? ke depan misalnya. Loh, kalau ke depan mereka tetap mempunyai freedom untuk Iya, kapan mengadjust kan? waktu pun bisa begitu ya? Iya, karena Ya. mereka bisa naik, bisa juga turun kan? Oke, baik. Hanya Tapi kalau masyarakat kan mungkin tidak terlalu menyadari, kebetulan yang beli mungkin kalangan atas atau menengah tertentu gitu kan ya. Nah, sehingga adanya adjustment Pertamax kayak misalkan perilaku daripada SPBU Shell misalkan dengan Super Iya. ya, itu juga terjadi adjustment berkali-kali kan. betul. Dan Nah, harganya namun memang luar demikian, biasa dibandingkan iya. dengan sebelumnya. Betul. Saya ingin tanya, iya, jadi untuk Pertamax dan biosolar, dua jenis BBM ini akan dibatasi pembeliannya. Caranya seperti apa, Nah, Pak Satya? yang dibatasi pembeliannya kan Pertalite ya. Iya. Yang Biosolar? Pertalite-nya sama solar yang subsidi ya. Iya betul, biosolar itu Nah, betul. kan biosolar ya. Jadi solar yang subsidi itu memang otomatis mereka tidak diharapkan supaya tepat sasaran, namanya juga subsidi kan. Iya. Sementara sekarang ini kan pola distribusinya masih pola distribusi yang terbuka kan. Ya, maka kenapa kita mengapresiasi Pertamina yang mereka mempunyai digital platform My Pertamina. Itu kan maksudnya di tengah-tengah distribusi yang terbuka seperti ini, supaya jangan sampai dimanfaatkan disparitas harga itu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Ya kan, jadi mereka misalkan kan ada batasan-batasannya Mas. Jadi kalau misalkan seperti modal roda 4 itu misalkan 60 liter gitu per hari. Kalau misalkan rodanya 6 itu bisa sampai 90 liter per hari kan begitu kan. Ngaturnya Terus pakai ditambah- apa? Saya mendengar, saya konfirmasi bahwa Pertamina akan mengembangkan aplikasi My Pertamina. Iya, Jadi betul. nanti akan keluar dari HP misalnya barcode ya, kode batang. Iya, iya. Lalu kemudian barcode itu baru bisa dipakai di petugas SPBU dan kemudian setelah itu baru bisa mengisi bensin. Tanpa barcode tersebut tidak bisa mengisi bensin. Nah, itu justru cara-cara kita kan supaya distribusi yang selama ini terbuka tidak disalahgunakan. Kalau distribusi tertutup itu kan kita jelas orang yang membeli itu identitasnya jelas ya, mungkin termasuk kelompok yang perlu disubsidi kan seperti itu ya. Oke. Sehingga tidak semuanya bisa. Kalau distribusi terbuka semacam ini dengan menggunakan My Pertamina itu paling tidak mengurangi kecurangan. Oke. Ya Dan kan? penimbunan BBM juga mungkin akan berkurang. Betul, itu kan dimonitor oleh namanya IEDCC. Jadi ada Integrated Enterprise Data and Command Center. Oke. Jadi diharapkan kalau misalkan mobil yang berkali-kali dia Iya. menggunakan My Pertamina, dia akan lock lah, kira-kira Oke, begitu. baik. Saya ingin bertanya, mungkin di Jakarta sinyal bagus dan lain sebagainya, tapi bagaimana kemudian dengan SPBU katakanlah di pedalaman? Saya pernah misalnya di Kalimantan dan lain sebagainya, sinyal pun susah. Lalu kemudian bagaimana penggunaan HP untuk kemudian bisa membeli BBM? Ya itu mungkin merupakan tantangan tersendiri ya. Namun demikian kita mesti apresiasi dulu langkah-langkah awal inilah. Ya kan, di samping nanti kita akan perbaikin ke depannya pada sistem yang baik. perlu disempurnakan untuk daerah-daerah yang terpencil. Tapi bottom line-nya yang masih disadari adalah bagaimana Pertamina itu bisa mengontrol atau paling tidak SPBU yang bukan company owned
yang tidak dimiliki oleh Pertamina, kan SPBU itu kan banyak sekali yang dioperasikan oleh di luar daripada Pertamina kan. Nah, Pertamina mampu paling tidak yang kita dorong untuk memberikan sanksi apabila ternyata banyak tindakan-tindakan yang pembiaran ya terhadap hal-hal yang kita kategorikan mereka sebetulnya tidak perlu melakukan seperti itu atau dalam tanda petik yang berpotensi untuk menimbun gitu. Terakhir, kapan ini akan segera dilaksanakan Pak Satya? Loh, kalau My Pertamina kan jalan sudah. Bukan, maksud saya untuk barcode dan lain sebagainya, pembatasan Pertalite dan biosolar. Ya, mungkin dalam waktu dekat ya saya pikir ya, karena nanti yang mesti dilihat Mas, yang paling penting itu payung hukumnya dulu ini, payung hukumnya. Jadi payung hukumnya itu kan sekarang kita lagi dalam rangka merevisi Perpres yang tahun 191/2014. Di dalam revisi Perpres itu kan ada lampiran ya. Di dalam lampirannya itu jenis masih belum ada Pertalite. Ya. Karena memang Pertalite itu kan barang yang baru aja kita kategorikan untuk mendapatkan penugasan kan. Nah, kalau dulu sebelumnya kan premium. Ini kan tentunya perlu digodok ya segera untuk segera nanti bisa dikeluarkan Perpresnya sehingga nanti kita bisa mengkategorikan murni bahwasanya Pertalite itu dalam tanda petik seperti BBM yang bersubsidi. Nah, kan itu. Jadi kategori itu. Habis itu dijaga. Begitu dia masuk di dalam kategori subsidi ya kita jaga kan. Kalau tidak kan nanti akan timbul pembengkakan subsidi karena tidak terkontrolnya volume yang keluar. Baik, terima kasih. Pak Satya Yuda melaporkan langsung. Terima kasih Pak Satya Yuda, informasi yang Anda sampaikan terkait dengan pembatasan yang akan terjadi pada Pertalite dan biosolar. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak.